selamat siang saudara-saudara pemirsa. Kali ini saya Ingkit Japer bertemu dengan salah satu tokoh muda pendidikan kita. Beliau adalah Ketua Ikatan Guru Provinsi Kalimantan Tengah yang terpilih kemarin periode 2021-2026 ya. Betul. Nah, Pak Dr. Aprianto SPD MPD, tokoh muda yang memang sejak muda, sejak mahasiswa juga teman aktivis saya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Palangkaraya, dan juga yang intent mengurusi bidang pendidikan sejak masih kuliah ya bro ya. Nah mungkin kita langsung ke beliau memberikan berkomunikasi dan memberikan sejumlah pertanyaan, utamanya tentang kondisi guru kita sekarang Pak, termasuk jumlah guru, kesediaan tenaga pengajar di pelosok, sumber daya manusia guru kita, termasuk ini juga bagaimana cara untuk mengajak guru kita supaya bisa lebih mencintai literasi dan juga mencintai suka membaca, karena banyak nih yang gaptek nih guru-guru kita nih, mohon maaf ya. Nah mungkin dijelaskan Pak Dr. Aprianto supaya bisa diketahui oleh khalayak ramai masyarakat. Ya, terima kasih Bro Ingkit, teman saya ini. Ikatan Guru Indonesia ini dengan tagline Sharing and Growing Together. Jadi kita bagaimana segmen kita untuk mengurus pendidikan supaya guru-guru itu kompeten dalam mengajar. Kompeten dalam mengajar artinya dia juga harus melek tentang teknologi informasi. Apalagi dengan di masa pandemi sekarang, mengajar melalui daring. Ini yang selalu digalakan oleh IGI. Bagaimana guru memahami aplikasi-aplikasi terbaru dalam pembelajaran mereka. Tidak gaptek ya Pak ya? Tidak gaptek. Sehingga anak didik tidak bosan dan bisa menerima apa yang diajarkan oleh guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, IGI juga bagaimana melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Bahwa masih banyak guru-guru kita yang tidak paham dalam bagaimana penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Padahal salah satu dilema juga ini Pak Prianto ya. Contohnya misalnya dalam penelitian tindakan kelas, karya tulis lainnya, sehingga IGI juga masuk ke sana. Bagaimana guru-guru kita bisa mengerti bagaimana menjadi seorang penulis yang baik dan benar. Nah, jadi itu sampai hari ini IGI ini sudah berdiri di 34 provinsi dan di beberapa kabupaten kota. Nah, jadi IGI ini dia walaupun organisasi baru, tapi dia bagaimana mengambil segmen yang belum dikerjakan oleh organisasi sejenis. Ya, artinya ini masuk dalam sebuah kompilasi peningkatan kapasitas sumber daya guru nih Pak ya. Terus untuk saat ini Pak, dari jumlah total guru kita ini, kebutuhan guru kita ini bagaimana nih Pak untuk Provinsi Kalimantan Tengah? Berdasarkan data yang perlu ada penambahan, karena ini kan Pak ada yang pindah, ada yang ini gitu Pak. Memang setelah kita baca juga ya di media bahwa guru di Kalteng masih kurang. Kurang, tapi juga bukan hanya kurang dari segi kuantitas menurut saya, tapi juga kompetensi dan kualitas juga. Nah, jadi ini yang harus menjadi bukan hanya pekerjaan pemerintah. Mengurus pendidikan ini bukan hanya PR pemerintah. Inilah kehadiran IGI. IGI ingin bekerja sama, bergotong royong, membangun pendidikan bersama. Karena ini harus keroyokan nih Pak ya, nggak bisa nggak keroyokan. Eksekutif, legislatif, guru juga, tokoh pendidikan dan semua pihak ya. Betul. Nah jadi IGI terpanggil gitu. Jadi ke depan bagaimana saya dengan mandat yang telah diberikan kepada saya sebagai ketua wilayah ingin berkolaborasi, ingin berhubungan, berjejaring dengan teman-teman baik yang di guru sendiri maupun dari pihak pemerintah, eksekutif maupun legislatif, dan juga swasta nanti. Karena seperti saya sampai ungkapkan di awal bahwa dunia pendidikan ini
maju atau tidak itu bukan hanya tanggung jawab orang pendidikan, Iya. ini tanggung jawab bersama. Dan kita harus tahu dan mungkin kita sepakat bahwa pendidikan ini adalah salah satu obat mujarab untuk kemajuan peradaban sebuah bangsa maupun juga daerah kita gitu. Kalau kita pendidikan kita Untuk bisa bersaing tadi memang faktor utamanya adalah pendidikan. Pak, ya? pendidikan. Nah, ini yang membuat terpanggil saya karena kebetulan saya memang seorang aktivis pendidikan Iya. sejak saya mahasiswa, dan ini juga yang membuat terpanggil saya sampai hari ini mau bergabung di IKI dan mau mencalonkan diri jadi ketua itu karena keterpanggilan, karena keprihatinan terhadap potret dunia pendidikan kita yang masih rendah gitu kualitasnya. Ya, Pak Prianto ini memang konsisten sejak dari bergabung kita di organisasi YMKI dan organisasi senat segala macam. Pak Prianto Ya. ya sering bertemu, beliau tetap konsisten pada bidang pendidikan ya. Nah, inilah patut kita syukuri. Nah, kita harapkan kita ke depan beliau ini bisa menjadi salah satu tokoh pendidikan kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Nah, mungkin banyak hal nih Pak Prianto, target utama IKI selain hal-hal tadi ya. Langkah konstruktif apa nih Pak untuk mendorong pemerintah, membantu pemerintah kita selain yang tadi untuk mencukupi kapasitas, kualitas dan kuantitas tadi Pak dari guru kita, karena memang kita akui sekarang kan guru ada yang gaptek nih dan juga dipengaruhi jaringan nih sedikit ya. Gaptek ini kalau urusan Facebook mungkin lancar nih Pak, tapi kalau urusan dari untuk materi pembelajaran sebagai kan susah mereka membuka. Nah itu Pak, mungkin rangkuman dari program IGI, Ikatan Guru Indonesia ini sendiri. Ya, IGI ke depan bagaimana kita membangun kemitraan dengan pihak pemerintah Daerah ya, pemerintah untuk daerah, provinsi maupun kabupaten kota juga, dan juga swasta melalui CSR-nya. Ya, swasta yang perlu digalakkan. Ya, karena itu tadi pendidikan di Kalteng ini kan harus kita keroyok untuk kemajuannya. Nah, kita bagaimana pertama tadi untuk literasi guru. Nah, karena kemampuan guru dalam hal literasi ini masih rendah di Kalteng. Terus yang kedua adalah bagaimana guru kita akrab dengan teknologi informasi. Karena sekarang memang tuntutan ini, tidak bisa kita hindari lagi. Guru yang gaptek dia tidak akan bisa sulit bersaing masuk ke jenjang ini ya. Nah, itu yang kita jadi ke depan bagaimana kita membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan IGI juga bekerjasama juga dengan IGI kabupaten provinsi lain maupun IGI nasional, dan dalam ke depan juga kita IGI Kalteng ingin juga bekerjasama dengan pihak dunia pendidikan di luar negeri. Nah, dan perlu juga dilakukan pelatihan yang terus menerus, karena tuntutan zaman ini guru tidak harus puas dengan keadaan sekarang terus, karena dinamika dunia pendidikan setiap hari semakin berubah. Nah, jadi guru harus mampu fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang baru, apalagi ini kan adaptasi budaya kenormalan baru dan sebagainya, semuanya berubah sekarang. Jadi tidak ada lagi istilah guru pakai mak comblang untuk mengurus bikin PTK joki ya, pakai joki ya, mak comblang alias joki ya. Alias joki, jadi pakai joki gitu, jadi harus pakai orang lain ya, ketika berhadapan mengerjakan sendiri nggak bisa. Nah, ini karena saya memang dari daerah juga, saya merasakan betul gitu dan mengetahui betul itu permasalahan kondisi kita real yang terjadi ya. Bikin laporan bos harus pakai joki, ngupah. Nah, bikin laporan bos karena dia tidak bisa mengoperasikan laptop, tidak bisa ngupload dan sebagainya. Kita akui lah kelemahan yang harus kita benahi Pak ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, ada sedikit yang menggelitik nih Pak Dr. Aprianto, yaitu tentang adanya kerjasama Ikatan Guru Indonesia dengan pihak-pihak swasta, dalam hal ini CSR-nya Pak. Nah, di sini kan pemikiran kita pihak swasta bisa bekerja sama dengan IGI
untuk membuat sebuah lapangan kerja dalam tanda kutip untuk mencukupi kebutuhan guru di perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah ada sekolahnya ya. Perusahaan yang sudah go internasional yang punya sekolah di situ. Nah, apakah itu nanti yang akan dilakukan oleh IGI nih? Karena untuk membuka cakrawala pikir dan keinginan pengabdian pihak guru yang ingin mengajar, tidak hanya jadi pegawai negeri gitu kan Pak. Nah itu sudah ada pendekatan ke sana atau sudah ada MOU dalam tanda kutip? Kita sudah Selama ini Pak. beberapa tahun di awal kita sudah IGI Kalteng bekerja sama melalui CSR di perusahaan di salah satunya di Kota Waringin Timur. Oh di Kotim ya? Ya sudah berjalan. Nah kita ingin melebarkan sayap Ya. dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Harapan kita semua 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah ini ada Pak ya? Betul. Semua terpenuhi Ya, jadi perusahaan kita ingin menggandeng mereka gitu melalui CSR mereka. Karena kita IGI ini Pak Inggit lengkap semua anunya, kompetensinya untuk mengajar teknologi informasi ada orangnya, ada pakarnya kami. Untuk mengajar misalnya tentang karya tulis, artikel, jurnal ilmiah dan sebagainya ada pakarnya. Jadi orang-orang yang ada di IGI sekarang tuh bukan sembarang orang bukan nih, sembarang orang, biasanya, ini, semua memiliki kompetensi iya, yang memiliki kapasitas. kompetensi yang bisa diandalkan. Ya, dan itu yang bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman guru yang lainnya ada di Kalteng gitu. Jadi apakah dia sertifikat nasional atau internasional kita punya. Oh ya, lengkap yang nih, ya Pak. untuk tutornya atau instrukturnya kita lengkap. Jadi ke depan kita ingin menularkan ilmu yang diperoleh teman-teman di IGI untuk bisa dikembangkan di sekolah-sekolah. Nanti ada IGI visits to school. to school, ya. ya IGI visits to school. Jadi ada juga mungkin nanti IGI Visit to visits perusahaan, ya. sambil meninjau ya. proses pendidikan. Jadi IGI memang harus membangun kolaborasi, membangun komunikasi dengan semua stakeholder yang peduli dengan dunia pendidikan. Karena ini menjadi tantangan juga bagi kita dunia pendidikan di Kalteng dengan masa pandemi ini. Orang-orang anak pendidikan tidak bisa ke sekolah. Nah, itu yang ingin, dan selama ini sudah beberapa kali Pak untuk melaksanakan pelatihan dan kita sudah punya kader-kader di daerah. Luar biasa Pak. Oh, mungkin itu sekilas artinya visi misi IGI ke depan dan langkah konstruktif yang akan dilakukan oleh IGI yang dipimpin oleh Pak Dr. Aprianto, SPD MPD, tokoh muda pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin begitu dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Bye-bye.